Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Oke, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu akan pimpin kalian dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya untuk mengetahui siapa yang hadir atau yang tidak hadir pada hari ini, Ibu akan absen kalian dahulu ya. Neni, Novi, Arung, bagus ya, hari ini semuanya hadir. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Ada 2 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, ilmu kimia dan peranannya. Kemudian yang kedua adalah hakikat ilmu kimia. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita lebih lanjut, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang akan kita capai, maaf ya. Yang pertama yaitu memahami ilmu kimia dan peranannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, memahami karakteristik ilmu kimia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu memahami hakikat ilmu kimia. Nah, apakah kimia itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ilmu kimia ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam ilmu kimia, salah satunya yaitu kita mempelajari tentang perubahan suatu materi serta energi yang menyertainya. Ibu kasih contoh, misalnya kalian membakar kayu, atau yang biasa menggunakan tungku kayu. Nah, kira-kira apakah kayu itu ketika dibakar, dia tetap menjadi kayu? Tentu tidak, bukan? Ketika kita membakar kayu, maka kayunya akan berubah menjadi abu. Nah, itu adalah salah satu ilmu kimia yang di dalamnya kita mempelajari tentang perubahan suatu zat atau materi serta energi yang menyertainya. Dari gambaran yang Ibu sudah paparkan, kira-kira ada yang bisa memberikan simpulan dari pengertian ilmu kimia itu sendiri? Tidak ada ya? Jadi ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang fokus pada pembahasan tentang susunan struktur, kemudian sifat, kemudian perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Nah, itu adalah ilmu kimia, di mana kita mempelajari tentang struktur, perubahan materi, sifat, serta energi yang menyertainya. Nah, kita masuk dulu pada susunan materi. Nah, susunan materi ini di dalamnya ada unsur, kemudian senyawa, kemudian ada campuran. Nah, contoh unsur adalah oksigen, yaitu udara yang kita hirup. Kemudian di dalam struktur materi itu adalah keterkaitan dari molekul senyawa, kemudian molekul ion, kemudian molekul unsur. Nah, di dalam sifat kimia, ternyata bahan-bahan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya besi, mudah berkarat. Kemudian, misalnya yang berbahaya, bahan-bahan kimia yang berbahaya, kemudian yang beracun. Jadi setiap materi itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya tadi seperti mudah terbakar, kemudian berkarat, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu perubahan materi. Jadi di dalam ilmu kimia ini kita mempelajari tentang perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, di dalam perubahan materi ini ada 2. Yang pertama yaitu perubahan fisika atau perubahan fisik, kemudian yang kedua perubahan kimia. Nah, yang dimaksud dengan perubahan fisik adalah perubahan yang dimana tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es mencair, dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Seperti yang Ibu contohkan tadi di awal, yaitu kayu bakar. Ketika kayu dibakar, dia akan berubah menjadi abu. Ya, jadi ada perubahan dari kayu menjadi abu. Itulah yang disebut sebagai perubahan kimia, di mana perubahannya menghasilkan zat baru. Dari pemaparan Ibu ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nah, Ibu akan bagikan LKS-nya setiap kelompok. Jadi dalam kelompok ini kalian mendiskusikan hubungan ilmu kimia dengan bidang lain, misalnya kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari ilmu kimia ini apa sebenarnya? Ya. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam kelompok
kelompok 1 sebelah kiri, kemudian kelompok 2 sebelah kanan. Ibu akan bagikan LKS-nya. Dan Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Baik, waktu kalian sudah habis. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Terima kasih. Kemudian kelompok 2 silakan mempresentasikan. Oke, baik. Kedua kelompok ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, dari pemaparan materi yang Ibu berikan, kemudian dari diskusi yang kalian sudah lakukan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi dalam ilmu kimia itu kita mempelajari tentang struktur, kemudian sifat materi, perubahan materi, kemudian energi yang menyertainya. Nah, ilmu kimia ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Misalkan dalam kedokteran dan kesehatan, vaksin, obat-obatan, kemudian dalam bidang pertanian, misalnya pembuatan pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manfaat dari ilmu kimia, dimana ketika kita belajar ilmu kimia, maka kita akan tahu mana bahan kimia yang bermanfaat, mana yang berbahaya, kemudian mana yang beracun. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu apresiasi kepada kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya dengan bagus. Kita beri aplaus. Oke, baik. Nah, kita sudah mempelajari ilmu kimia, kemudian hakikat ilmu kimia, dan kita sudah simpulkan bersama-sama. Mungkin sekian saja yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Terima kasih dan selamat pagi.